wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Hadirin jamaah pengajian PW Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat yang saya hormati, alhamdulillah setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya para jamaah sekalian, bahwa pengurus wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat setiap pekan ketiga rutin mengadakan kegiatan kajian dengan berbagai tema. Dan untuk kesempatan yang sangat istimewa ini, alhamdulillah kita PW IPMI Jabar dapat menghadirkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu hijrah, bangkit, dan berkarya. Nah, ini masih suasana hangat-hangat Muharram, tahun baru Hijriah. Untuk itu kita akan ada dua materi, yaitu pertama Aidin Abdulfan, merupakan tokoh di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia sekaligus juga Ketua Dewan Syura pengurus wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat. Yang kedua ada Al-Ustaz Mukhtar Fil. Beliau saat ini sedang menempuh perkuliahan S2. Beliau seorang sarjana sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah saya pernah bertemu sekali waktu 2019 sama beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari kedua guru kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu tidak lama-lama lagi, mari memperefektifkan waktu, kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Yeni Rahmawati dari IPMI Sukabumi. Pada beliau, al-yatafadhal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil
الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم مناديا ينادي للإيمان أن
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fi ilmik wa sautik. Terima kasih kepada Ustazah Yeni Rahmawati yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pengantar dari ayat suci Al-Quran ini, taklim kita menjadi berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah kajian PW ITMI Jabar yang saya hormati, sebelum berlanjut saya sedikit tadi ada yang kelewat bahwa pada kesempatan hari ini juga selain ada 2 pemateri juga sangat istimewa lagi karena kita akan ada launching program dari pengurus wilayah ITMI Jabar, yaitu Murojaah Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita akan menyimak sambutan dari Bapak Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat, yang dalam hal ini akan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Happy Septian SAG. Kepada beliau, falyatafaddal ilaihi mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Ya, terdengar, Pak. Ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alhamdulillah, dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Ahad tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah, dengan rahmat, ridha, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa media ini, media Zoom dan media-media lain, untuk mengikuti rangkaian kegiatan kajian rutin PW ITMI Jawa Barat, kemudian launching tahfiz Al-Quran PW ITMI Jawa Barat, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah bagi kita, bagi bertambahnya umur kita atau dipanjangkannya usia kita, dan diluaskannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia,
dalam situasi yang sulit sekarang ini, ketika pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda, memang ada banyak kendala yang kita peroleh atau kita hadapi untuk mengembangkan, melakukan perluasan jaringan PW ITMI Jawa Barat dengan pihak-pihak di luar ITMI. Betapa tidak ketika kita misalnya mau mengajukan audiensi, dan sering kita dapatkan bahwa misalnya instansi yang kita ajak untuk beraudiensi tersebut belum dapat menerima tamu karena alasan protokol kesehatan. Namun alhamdulillah kegiatan rutin yang bersifat religius keagamaan tetap bisa diadakan. Setidaknya ini menjadi media pembelajaran bagi kita, menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan kita terutama agama, menjadi jalan, menjadi sarana, menjadi wasilah bagi kita untuk saling sapa. Mengurus PPI Jawa Barat ini adalah saat kami kira untuk kami gunakan menyapa ITMI di daerah. Walaupun ini disebut pengajian atau kajian atau kegiatan PW ITMI Jawa Barat, tentu ini tidak eksklusif untuk orang Jawa Barat semata. Bahwa al-Islam, dinul Islam ini adalah umum sifatnya, adalah kesemestaan. Artinya kegiatan ini boleh diikuti oleh siapa saja, boleh diikuti oleh semua anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di mana saja berada, bahkan mereka yang non-disabilitas netra yang tentu bukan anggota ITMI pun berhak dan boleh mengikuti kegiatan ini. Sedikit atau banyak orang yang mengikuti kegiatan kajian-kajian PW ITMI Jawa Barat tidak akan merubah apapun. Kesulitan, proses, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan kegiatannya, mau sedikit, mau banyak orang, tentu sama saja. Tetapi nilai manfaatnya pasti berbeda ketika makin banyak orang yang mengikuti, mengakses kegiatan ini, tentu akan dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada lebih banyak orang lagi. Ke depan, mudah-mudahan dari atau lewat kajian atau forum kajian-kajian ini, kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak hanya maslahat bagi dinul Islam, tidak hanya maslahat bagi persiapan akhirat kita, tetapi kita pun harus menyiapkan kebutuhan, harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan hal keduniaan kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu untuk di akhirat, tetapi terhadap dunia, terhadap keperluan, kebutuhan, kegiatan duniawiyahmu pun engkau tidak boleh melupakannya. Kita bisa baca firman Allah ini dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Nanti pada hari ini pun kita akan launching program tahfiz PW ITMI Jawa Barat. Memang kegiatan hafalan atau tahfiz Quran itu sudah banyak diadakan oleh banyak kelompok. Dan ini tentu baik. Tentu makin banyak yang mengadakan kegiatan serupa, tentu makin marak. Artinya antusiasme masyarakat terhadap Al-Quran, terhadap kegiatan menghafalkan, mengabadikan Al-Quran dalam sodrun mereka, ternyata masih tinggi. PW ITMI Jawa Barat berupaya untuk menyajikan hal yang lain daripada yang lain tentang tahfiz ini. Nanti pada gilirannya akan disampaikan oleh pemeraksa acara, ya, pencetus kegiatan, yaitu Ketua Bidang 2 ialah Ketua Bidang Dakwah Kang Ade Rahmat Gumilar SPDI, akan menguraikan, akan menyampaikan kepada kita mekanisme
tata cara main dan lain-lain tentang kegiatan atau rencana tahfiz ini. Insya Allah hal tersebut, kegiatan tahfiz Quran ITMI Jawa Barat ini kita akan mulai laksanakan pada lusa 17 Agustus 2021 ini. Jadi dengan jargon Hari Kemerdekaan kita sangkutkan dengan kegiatan ini. Semoga kita benar-benar menjadi insan-insan yang merdeka dari sisi pengetahuan, merdeka dari sisi kemampuan untuk memahami agama kita sendiri. Maka sesuailah kegiatan ini dengan visi dan misi ITMI pada umumnya, ialah untuk menguatkan Islam, umat Islam, dan tunanetra Islam. Izzul Islam, wal muslimin, dan wal makfufin. Semoga sajian kegiatan yang kami upayakan ini pertama memberikan manfaat kepada kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan dapat menjadi wasilah bagi terundangnya ridho, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Ustadz Aidin Abu Zulfan dan juga Al-Ustadz Mukhtar Arifin Al-Hafiz, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan memelihara antum sekeluarga dari segala macam mara bahaya, menyelamatkan, membahagiakan antum sekeluarga dunia dan akhiratnya. Demikian yang perlu dan dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik pada Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat, Sekjen SAG, yang telah menyampaikan sambutannya, yang telah mencurahkan waktunya dan semangatnya kepada kita semua. Untuk itu, sebelum kita kepada pemateri yang istimewa, ya Al-Ustadz Aidin dan Al-Ustadz Mukhtar Al-Hafidh, kita akan terlebih dahulu mendengarkan paparan launching Al-Quran Murajaah Jabar, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah PW ITMI Jabar, Al-Ustadz Adi Rahmat Gumilar Al-Hafidh. Pada beliau kami persilakan, falyatafaddal ilaihi mashkura. Baik, terima kasih Kang Nu'man. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan, mubaligh yang akan menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini, itu Ustadz Aidin dan juga Ustadz Mukhtar. Yang kami hormati para jamaah pengajian bulanan PW ITMI Jawa Barat. Bersyukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad, tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah, atau juga tanggal 15 Agustus 2021, kita dapat berkumpul di media Zoom meeting ini untuk bertolabul ilmi bersama. Namun sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Kang Nu'man selaku MC, di sini saya akan sedikit menyampaikan program baru yang diluncurkan oleh pengurus wilayah ITMI Jawa Barat, yaitu Murojaah Quran, atau bisa juga tahfiz, umumnya adalah hafalan. Nah, memang sejauh ini bahwa banyak ya kan
setoran menghafal melalui grup WA seperti itu ya. Nah, kami menginisiasi untuk program di ITMI Jawa Barat ini akan menggunakan aplikasi Telegram seperti itu ya. Jadi bagi para jamaah atau yang mendengar informasi ini di mana saja, baik di radio maupun di stream YouTube, nama acaranya saya beri nama MQ ya, Murojaah Quran, MQ ITMI Jawa Barat. Jadi namanya juga murojaah dalam mengulang hafalan. Jadi bukan seberapa banyak hafalan yang kita miliki, tetapi bagaimana hafalan yang sudah kita miliki terus diulang, ya, terus diperbaiki bacaannya dan kita sedikit demi sedikit dimaknai ya. Kita pahami makna perkataannya seperti itu. Misi dari acara ini. Nah, jadi pertama program ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Telegram. Seperti itu nanti setelah selesai acara ini akan dibagikan pengumumannya atau broadcast ya, broadcast kegiatannya akan disebar insya Allah. Nah, kemudian tata caranya yaitu setoran 1 hari 1 ayat ya, one day one ayat. Memurojaah tidak banyak-banyak saja, 1 hari 1 ayat seperti itu. Dimulainya dari juz 30 ya. Dari Al-Qur'an yang sudah banyak yang kita hafal di juz 30 ini. Namun sebelum ke juz 30 tentunya kita murojaah atau kita nanti belajar bersama pada surat Al-Fatihah ya. Nah, selain di grup Telegram, nanti program ini juga akan tayang gitu ya, atau akan live di radio Suara ITMI. Jadi bagi yang belum mengetahui bahwa Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia sekarang sudah punya radio gitu ya, radio streaming namanya Radio Suara ITMI. Dan nanti acaranya setiap malam Rabu seperti itu. Jadi bukan hanya di grup saja, kemudian dikomentari, kemudian kita nanti bisa berdiskusi di grup, tapi juga ada acara-acara khusus murojaah Quran ya di radio. Itu insya Allah dari Ba'da Isya ya, sekitar 7:30 atau jam 8 sampai jam 9 seperti itu. Jadi dipandu oleh host ini atau penyiarnya biasa Kang Heri Mujanto dengan saya insya Allah, juga dengan asatidz yang lain ya. Kalau berkenan di sini ada Ustadz Mukhtar, bisa bergabung ada Ustadz Nukman, dan para ustadz-ustadz yang lain untuk berbagi ya tentang pemahaman Al-Quran, penjelasan ayat demi ayat. Dan juga nanti yang sudah menyetorkan hafalan, ya, yang sudah memurojaah di grup Telegram itu akan diputar juga, akan diputar di radio seperti itu. Dan nanti akan dikomentari tentang tajwidnya, kemudian akan kita pelajari juga makna mufradatnya atau makna perkata. Dan nanti ke depan mungkin ada kita tadabur Quran, penjelasan ayat dan juga tafsir mudah-mudahan. Baik, itu saja. Semoga saya mengajak ya kepada jamaah sekalian yang hadir di room meeting ini dan yang mendengar kajian ini, yuk kita sama-sama bareng kita mendekatkan diri kepada Al-Quran di momen ini, momen tahun baru Hijriyah. Kita tingkatkan kembali giroh kita untuk memurojaah hafalan kita, mengulang kembali hafalan-hafalan yang mungkin dulu sempat kita hafal dan kita terlupakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz atau saya biasa menyanyikan Bugum yang telah menjabarkan program baru dari PW ITMI Jabar, yaitu Murojaah Al-Quran, Murojaah Mudah Membawa Berkah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan tausiah dari pemateri-pemateri kita yang insya Allah sangat istimewa dan luar biasa. Yang pertama ini beliau merupakan Ketua Dewan Syuro ITMI Jawa Barat, Bapak Aidin Abu Zulfan, al-Tafadhol ilaihi masyaallah.
Currently unmuted. Alt plus A. Pak Ustadz Aidin. Ustaz sudah masuk, boleh dinyalakan Masih. mikrofonnya. Sudah masuk, cuma mikrofonnya masih belum menyala. Afan Ustaz Aidin. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar? Sudah Ustaz. Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluhu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sahbihi wa man tada bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun jamaah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah fi dunya wal akhirah. Juga seluruh hadirin yang sudah hadir di ruang virtual Zoom, YouTube maupun Radio ITMI. Saya doakan semuanya mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, menjadi jalan yang memuliakan saudara-saudara semuanya ya wal akhirah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang singgasananya meliputi langit dan bumi. Ilmunya meliputi segalanya, yang perhitungannya mencakup apa saja. Maka tidaklah kita berilmu, berpengetahuan, beriman, dan bertakwa, melainkan hanya karena kehendaknya. Alhamdulillah kita semua yang berada di selah Allah Gohan menjadi orang taat syariat-syariat yang telah Allah fardukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Beberapa hari yang lalu saya sudah dihubungi oleh Ketua Bidang 2, Kang Gugum ya, juga seorang hafid, juga Kang Nukman juga seorang hafid ya. Orang-orang yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi seorang guru, seorang tokoh itu bukan dilihat dari keseniorannya atau ketuaannya gitu ya. Antum semua ya, kayak Kang Gugum gitu, Kang Nukman Sabit juga bisa menjadi seorang guru bagi para senior antum sekalian. Gitu. Saya diberikan waktu oleh Kang Gugum selama 40 menit untuk menyampaikan materi hijrah bangkit dengan Al-Quran gitu ya. Dan tema ini dibelah menjadi dua, dibagi. Dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhtar ya. Salam kenal Pak Ustadz. Kalau beliau sudah hadir, saya Aidin ya, tinggal di kota Cimahi. Tepatnya di daerah istimewa Kandang Uncal. Alhamdulillah, salam kenal kembali Pak Ustadz Aidin. Iya. Pak Ustadz di palihan mana Pak Ustadz? Alhamdulillah saya di Garut nih, Ustadz. Baik, baik. Dari ya, Garut, Jawa Barat. Ya. Ya, kita membayangkan sedang ada di satu meja saja Pak Ustadz ya.
Siap, siap. Ya, baik ya. Hijrah ya. Saya akan memberikan pengertian kepada diri saya dan untuk antum semuanya ya. Sebagaimana kita maklum dan ketahui bersama bahwa secara harfiah khalayak umum itu memahami bahwa hijrah itu adalah berpindah gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Itu mungkin dalam konteksnya dengan hijrah fisik gitu ya. Hijrah fisik. Kalau para mufasir lebih memberikan apa namanya label gitu ya, label hijrah ini sebagai hijrah makani atau hijrah tempat. Lalu banyak juga para mufasir ya dari berbagai literatur dan referensi itu bahwa kita lebih dari sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sebagaimana umumnya bahasa Arab itu dalam satu kata itu mempunyai banyak makna gitu ya, atau syarat dengan makna gitu. Maka para mufasir memaknai hijrah itu adalah putus dan menyakitkan atau meninggalkan dan menyakitkan gitu. Maksudnya apa? Jadi dari asbabul nuzulnya, kisahnya itu ya, yang mendorong Rasulullah sehingga memutuskan untuk berhijrah ke Madinah itu, pada bulan Rabiul Awal itu pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia ya. Lalu menyusul pada bulan Ramadan itu ya, ibunda Siti Hadijah menyusul pamannya gitu. Dan ini Rasulullah itu memberikan gelar ketika itu ya sebagai Amul Husni atau tahun-tahun kesedihan gitu ya. Tahun kesedihan. Inilah latar belakang yang paling awal munculnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah. Kenapa? Karena setelah beliau-beliau ya para istilahnya penopang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga itu wafat kedua-duanya ya. Sehingga para kafir Quraisy itu semakin gencar menghina Rasulullah itu gitu ya. Dan tepat saja pada 3 tahun kemudian setelah wafatnya kedua tokoh yang menopang perjuangan Rasulullah itu ya, tepatnya 10 tahun pasca kenabian ya, para sejarawan itu berbeda pendapat. Salah satunya adalah Muhammad Ishaq ibnu Yasir atau kita lebih mengenal sebagai Ibnu Ishaq gitu ya. Itu berbeda pendapat dengan yang muridnya gitu ya, sejarawan juga yang kita sudah kenal ya, kita sudah mafhum, Imam At-Tabari gitu ya. Ini sebetulnya hidup di 200 kemudian setelah Imam Ibnu Ishaq itu hidup pada tahun 768 dan Imam At-Tabari hidup pada 923 Masehi. Tepatnya 13 tahun pasca kenabian Rasulullah gitu ya. Mereka mencatat tentang peristiwa besar ini gitu ya, tentang hijrah yang disebut dengan hijrah makani ya. Yang satu Ibnu Ishaq memutuskan bahwa itu terjadi pada tahun 621 gitu ya. Lalu Imam At-Tabari itu menuliskan
hanya beda 1 tahun. Makanya perbedaan pendapat itu sudah sangat biasa ya di antara kita, dan agar tidak menjadikan perselisihan gitu di antara kita. Dari situ semua banyak pelajaran yang dapat kita petik dari satu ayat yang mungkin bisa kita renungi bersama ya, tentang makna itu gitu ya, tentang makna hijrah itu. Kenapa banyak para ahli bahasa menafsirkan bahwa hijrah itu adalah memutuskan dan menyakitkan. Ya betapa tidak, karena mereka itu kan berat sekali meninggalkan harta bendanya, anak keluarganya yang sangat mereka cintai gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hijrah yang sekarang ya. Kalau konteksnya dengan kekinian gitu ya, yang disebut dengan hijrah maknawi ya, kalau itu kan tadi hijrah makani ya, hijrah tempat. Kalau hijrah ma'ani ya begitu. Kita bisa melihat banyak tokoh, banyak figur besar ya di sekeliling kita. Ada seorang dokter ya yang berhijrah meninggalkan dunianya karena di dalam obat kimia itu banyak kemudaratan yang harus ditinggalkan. Itu kan suatu kenikmatan yang akan ditinggalkan dan yang menyakitkan kan. Ada hasil yang sangat besar di sana, ada hasil yang sangat menggiurkan gitu. Dia tinggalkan menjadi seorang herbalis ya. Itu yang disebut dengan hijrah maknawi gitu. Lalu ada seorang advokat yang pernah saya kenal juga ya, saya itu meninggalkan dunianya. Kenapa? Karena banyak keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan perintah Allah gitu ya. Jadi kan Allah itu sudah memberikan ya, banyak ayat-ayat Allah itu bahwa tidak boleh memutuskan dengan selain Al-Quran gitu. Sementara dalam dunia hukum kita ya, di dunia demokrasi seperti sekarang ini kan bertentangan dengan itu ya. Maka beliau meninggalkan dunia dan banyak hal-hal lain gitu ya. Dari hal-hal yang menyakitkan, mengkhawatirkan menurut perhitungan manusia, maka tidak bagi Allah gitu ya. Tidak seperti Allah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuhajjiru fi sabilillah yajid fil ardi. Ya. Yajid fil ardi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang berhijrah gitu ya ke jalan Allah fisabilillah yajid fil ardi, maka Allah akan melangkang artinya itu, dunianya itu. Bisa diartikan secara fisik ya, dunia yang lapang itu, atau bisa dimaknai dalam arti kelapangan hati kita gitu. Kelapangan hati kita yang tadinya khawatir nanti harus bagaimana dan bagaimana, ternyata tidak. Ya. Ulaika yarjuna rahmatullah, dan mereka orang-orang yang berhijrah itu hanya mengharap rahmat Allah. Pasti akan datang rahmat berikutnya setelah hijrah. Dan semua kita harus yakin dengan tindakan kita. Gitu ya. Ada seseorang yang bekerja di sebuah lingkungan yang sangat tidak baik dengan hasil yang sangat menggiurkan, sangat mewah gitu ya. Maka ketika dia berniat hijrah karena Allah gitu, dia yakin kepada apa? Yakin kepada jaminan Allah itu akan memberikan kelapangan bagi dunianya gitu. Yang ya rezekinya dan lain-lain gitu ya, kehidupannya. Pada hijrah Makkah nih, ketika Rasulullah yang menjalankan itu ya, ternyata kan di Madinah lebih subur pertaniannya, semuanya, kehidupan para sahabatnya, semuanya yang di luar perkiraan para sahabat semuanya. Ya. Jadi itulah hijrah ya. Memutuskan dan menyakitkan itu gitu.
Betapa tidak kita meninggalkan rumah kita ya, meninggalkan pekerjaan kita yang kita cintai dengan hasil yang sangat besar itu. Atau sebaliknya ya, kita di sebuah tempat bekerja yang menurutnya banyak mudaratnya, ya, banyak mafsadatnya gitu ya, daripada kebaikannya, maka dia tinggalkan itu. Berusaha di rumah kalau dalam ya di dunia kekinian itu ya. Itulah jaminan-jaminan Allah yang menurut perhitungan manusia kadang-kadang bertolak belakang dengan realitas yang dilaksanakan ya. Banyak sekali tentang ayat-ayat tentang hijrah ini seperti dalam surat Al-Baqarah itu ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Nah, ini juga ya. Jadi hijrah itu setara dengan jihad itu. Bahkan Rasulullah mengingatkan barang siapa yang keluar dari rumahnya, maksudnya bukan dari rumahnya saja, atau dari suatu tempat menuju tempat yang lebih baik, lalu di tengah jalan meninggal dunia, maka dia syahid matinya. Yang sudah mafhum, ya, kita semua paham ada sebuah kisah seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, ya. Lalu ketika dia berkonsultasi dengan seorang ulama, ya, lalu ulamanya mencerca, maka dia bunuh sehingga genaplah yang dibunuh 100 orang, ya. Kemudian dia bertemu lagi dengan seseorang, orang itu menyarankan untuk berhijrah, pergi ke suatu tempat yang di sana banyak para solihin gitu ya, orang-orang yang saleh ya, di negeri itu. Dia pergi ke sana. Di tengah perjalanan itu sang pembunuh itu meninggal dunia. Ya. Ada para malaikat itu ada yang berdebat gitu ya. Jadi malaikat yang dua malaikat yang memutuskan itu bahwa ini adalah syahid ya. Yang satu tidak, bahwa ini ahlun nar, ahli neraka gitu kan. Lalu Allah itu memerintahkan kepada dua kelompok, maksudnya bukan satu malaikat, beberapa malaikat itu ya. Dua kelompok malaikat itu memerintahkan Bapak, hitunglah jarak antara dia melangkah pertama berniat untuk hijrah sampai ke tempat meninggalnya, dan hitunglah dari tempat meninggalnya sampai tujuan ke negeri para solihin itu yang dia hendak bertobat gitu ya. Maka dihitunglah jarak dari dia pertama melangkah berniat untuk, ada satu usaha dia berjuang untuk sungguh-sungguh ketika sama untuk berhijrahnya itu satu, itu mendapat ampunan Allah. Dia sungguh-sungguh untuk berjihad ya, bertobat dengan taubatan nasuha gitu ya. Lalu diukurlah dari jarak kematiannya ke negeri para solihin itu. Ternyata lebih dekat ke negeri para solihin itu. Bedanya hanya 1 jengkal. Maka illa jannatun naim. Dia masuk surga. Seorang pembunuh yang sudah membunuh 100 orang itu ya. Maka begitulah ya, kita harus niat yang sungguh-sungguh, berniat untuk hijrah. Baik hijrah makani, hijrah tempat, maupun hijrah makani dan hijrah maknawi itu ya. Atau pada diri kita ya, pada diri kita tadi ada maknawi ya, ada hijrah jasadi juga ya, mulai dari hijrah kolbu ya, kolbu yang tadinya penuh prasangka, penuh zon ya, menjadi orang yang selalu husnudon, menjadi baik ya.
dapat mengalami hidup kita. Ya. Kemudian berlanjut lagi hijrah lisan ya. Hijrah lisan, lisan yang tadinya suka mengumpat ya, ya suka ya kata-kata kotor dan lain-lain menjadi qaulan syadid dan orang-orang yang selalu berkata benar ya. Maka Siti Aisyah menafsirkan bahwa qaulan syadid dan itu maksudnya adalah dia selalu berzikir kepada Allah, menyebut keesaan Allah. Qatadah yang sering dinukil oleh Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa qaulan syadidan itu ya berkata jujur ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa berkata benar qaulan syadidan itu, maka Bang Musa memutuskan semuanya ketiga-tiganya itu adalah benar. Jadi qaulan syadidan mengelola lisan kita agar bertutur kata yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya jujur, ya benar, ya selalu mengingat kepada Allah. Kenapa? Karena dari lisan ini yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengarahkan kita pada perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Ya. Al-Ahzab ya, ayat 70 kalau nggak salah ya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan syadidan. Ya orang-orang yang beriman itu hendaknya berkata-kata dengan kata-kata yang benar, jujur dan selalu menyebut nama Allah dari lisannya itu. Oke, berlanjut lagi ya. Kepandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kita kelola sebaik-baiknya. Kita hijrahkan semuanya itu ilallah, ke jalan Allah, fisabilillah. Memandang yang baik-baik ya, dihayati betapa gunung yang megah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan kita makan menjadi protein dan nutrisi yang menghidupkan kita, menyehatkan lambung kita semuanya. Ya. Lalu telinga kita mendengarkannya selalu mendengarkan yang baik-baik ya, mendengarkan selalu yang baik-baik itu. Nah, itu semuanya mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua dalam bulan yang baik ini, bulan hijrah, di mana-mana temanya tema hijrah. Mudah-mudahan hanya sekedar tema atau giroh ya, kita sering-sering menunggu giroh. Nah, giroh semangat sekali, kadang-kadang kita juga bisa lupa diri ya. Karena apa? Karena kita kurang-kurang menghayati. Baik, kita akan menutup ya, saya simpulkan bahwa hijrah itu adalah ya tubuh. Yang tubuh ya tubuh taubatan. Artinya adalah pulang. Pulang kemana? Ilallah, kepada Allah. Pulang kemana lagi kita? Kita semua akan menuju ke hadiran ilahi Rabbi yang akan mempertanggungjawabkan semua muamalah kita, ubudiyah kita. Mata, telinga, lisan, hati, tangan, kaki semuanya akan dipertanggungjawabkan di pengadilan yang paling adil, yang pasti tidak akan ada salahnya. Hadirin jamaah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang dirahmati Allah, saya bukan siapa-siapa. Begitupun pribadi saya, mata saya, telinga saya, lisan saya masih penuh dengan hal-hal yang kotor. Kita bersama-sama lah hijrah fisabilillah, yakin di sana pasti ada keberkahan fil ardi, di muka bumi yang akan dipersembahkan oleh Allah sebagai rezeki kita semuanya. Yang paling penting adalah wallahu ghafurur rahim. Kita semua adalah orang-orang yang mengharapkan ya, yarjuna rahmatullah ya, mengharapkan rahmat Allah dari hijrah itu dan ampunan Allah. Itulah yang paling penting. Demikian panitia Kang Gugum ya, juga Pak Ketua Ustadz Happy, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahu khairan katsir. Alhamdulillah, barakallahu fiik pada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Aidin Abu Zulfan yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Alhamdulillah, sungguh sangat beruntung pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan luar biasa dari tokoh kita, yaitu Bapak Ustadz Aidin. Dan tidak hanya satu, pada hari ini kita betul-betul disuguhkan oleh ilmu yang sangat banyak dan mudah-mudahan barokah. Karena itu, tahan dulu yang ingin sesi tanya jawab, kita akan nambah ilmu dengan pemateri yang kedua, yaitu Al-Ustadz Mukhtar Arifin, sarjana sastra Arab dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Manajemen Pendidikan Universitas Garut, sekaligus juga sebagai Kepala Departemen Pengembangan Akademik di Al-Masduki Boarding School. Pada beliau Al-Ustadz Mukhtar, falyatafaddal ilaihi mashkura. Baik, terima kasih Kang Nu'man. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus ITSMI Jawa Barat, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Aidin Abu Zulfa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan ilmu buat beliau. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal zumiyah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah mendengarkan paparan hikmah yang sangat baik dan juga komprehensif dari Ustadz Aidin berkaitan dengan masalah hijrah ini. Yang memang hari ini fenomena hijrah bukan menjadi hal yang eksklusif lagi. Kalau dulu istilah hijrah itu sangat khusus ya, eksklusif mungkin, hanya di kalangan tertentu. Hari ini kata-kata hijrah itu sudah menjadi sebuah tren di dalam kehidupan sosial kita, bahkan dari berbagai kalangan tadi disebutkan sudah mulai sedikit demi sedikit mempopulerkan istilah hijrah ini, sehingga istilah hijrah itu sudah masuk ke dalam seluruh dimensi kehidupan sosial kita. Ada istilah pemuda hijrah, ada bahkan istilah artis hijrah, dan itu menjadi satu fenomena tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia hari ini. Artinya sudah ada kesadaran kolektif ya dalam masyarakat kita tentang pentingnya hijrah ini. Nah, saya ingin mengurai sedikit, mengelaborasi sedikit tentang masalah hijrah ini dari perspektif yang lain. Kalau tadi kita sudah menyimpulkan bahwa hijrah itu pada awalnya memang
didasari dari sejarahnya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kemudian berkembang menjadi hijrah mental, kemudian ada bahkan hijrah profesi dan sebagainya. Nah, saya ingin mulai dari kita mengambil pelajaran ibroh dari sejarah, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu sudah diperintahkan untuk hijrah sebenarnya. Hal ini dapat kita pelajari dari surat kedua, wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah surah Al-Alaq 1-5. Yaitu ketika beliau turun dari Gua Hira, kemudian kembali ke rumah dan merasa kedinginan yang sangat, lalu beliau diselimuti oleh istri beliau, Ibunda Siti Khadijah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali wahyunya yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dalam ayat warrujza fahjur, di situ ada fahjur yang secara harfiah maknanya adalah hijrah. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah pada saat itu. Jadi bahwa sesungguhnya hijrah yang kemudian secara besar itu terjadi setelah 13 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah di Makkah ini, tentu harus dimaknai menjadi dua hal. Yang pertama, saya dari perspektif yang pertama adalah hijrah individual, personal hijrah, atau dalam istilah yang lain disebut dengan personal movement. Rasulullah pertama kali menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, itu adalah personal movement, di mana Rasul, Allah sendiri memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah secara pribadi. Nah, ini yang juga kemudian ditiru dan diteladani oleh sahabat-sahabat beliau. Mulai dari Abu Bakar, kemudian disusul dengan sahabat-sahabat beliau, termasuk di sana ada Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sebagainya. Personal movement, hijrah secara pribadi. Setelah hijrah pribadi ini kemudian berkembang di masa itu, sehingga sudah Rasulullah SAW sudah mendapatkan pengikut dari dakwah beliau di Makkah. Maka kemudian dari personal movement atau hijrah secara pribadi dilanjutkan dengan social movement, hijrah sosial. Hijrah sosial. Apa itu hijrah sosial? Di mana pada saat itu kaum muslimin yang ada di bawah tekanan kaum kafir Quraisy melakukan pergerakan dari Makkah ke Madinah. Bukan hanya semata-mata untuk berpindah tempat, tetapi ada misi, ada visi dan misi yang besar dari Rasul dan para sahabat. Dan social movement yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu dan para sahabatnya benar-benar menghasilkan sebuah revolusi besar, yaitu terbentuknya
masyarakat Madinah. Nah, dari dua hal ini pelajaran yang bisa kita ambil setidaknya. Karena saya yakin teman-teman lebih enak kalau kita nanti interaktif, artinya ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan gitu. Maka kita bisa mengambil satu ibrah dari dua peristiwa besar ini. Yang pertama, sesungguhnya masyarakat sosial kita, dalam hal ini Indonesia, akan menjadi negara yang besar jika masing-masing individu itu sudah melakukan personal movement atau hijrah secara pribadi. Yang dijelaskan oleh Ustadz Aidin, hijrah yang secara pribadi itu adalah bagaimana diri menjadi lebih baik. Pada pastinya hijrah kan min makanin ila makan. Berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu zona ke zona yang lain. Terbatas pada satu aspeknya. Mulai dari hijrah pergaulan, kemudian hijrah ekonomi, kemudian hijrah cara lifestyle gitu ya, dan seterusnya. Dan halo, ya, ikut hadir Ustaz. Oh ya, mangga silakan lanjutkan. Dan perlu diketahui juga dengan personal movement ini, jika setiap individu pun membawa kita hijrah, apalagi nanti kaitkan dengan Al-Quran, yaitu bagaimana kita hijrah dari kehidupan di luar Al-Quran menjadi kehidupan dalam bingkai Quran, maka ini akan menjadi kekuatan besar untuk terjadinya social movement atau sosial yang dapat untuk satu masyarakat yang bisa membangun peradaban Islam, kemajuan Islam ke depan. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk mencapai social movement tadi? Bagi kita tentu adalah bekal secara pribadi, kesalehan secara individu. Bagaimana kita memastikan langkah kita atau hidup kita, cara pandang kita sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang ini yang sering kita lupakan ya, seiring dengan perkembangan zaman hari ini, kan kita ini hidup di era digital, sehingga sebenarnya ada seorang tokoh itu mengatakan bahwa setengah dari hidup kita ini sebenarnya bukan kita yang punya, ada smartphone itu. Jadi setengah dari kita itu HP. Kalau karena kadang kalau sudah tertinggal HP dan sebagainya itu, wah itu sudah merasa hilang gitu, separuh hidupnya gitu kan. Separuh dari rahasia kita pun tersimpan di dalam itu. Nah ini harus kita sadari bahwa fenomena hari ini akibat dari digitalisasi industri digital ini menjadikan kita seperti tidak memiliki diri kita sendiri ya secara utuh gitu. Sehingga ini yang kadang-kadang menjadi salah satu tantangan untuk kita, bagaimana meneguhkan langkah kita, menguatkan mentalitas kita, kemudian menempatkan diri kita sejalan dengan apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi memastikan diri kita, langkah kita, hidup kita
itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada bagian dari kita memupuk kesalehan secara individu dalam rangka tadi melangkah menuju personal movement, hijrah secara pribadi. Nah, setelah ini kita miliki bekal-bekal keilmuan dan sebagainya. Karena penting juga belajar. Jangan kemudian orang itu belum tahu ilmunya sudah menggonggong hijrah tapi tidak tahu ilmu. Ini yang kadang-kadang justru terjebak akhirnya. Banyak hari ini orang-orang yang terjebak ke dalam hijrah yang berkonotasi negatif gitu. Karena ketidakpahaman terhadap apa sesungguhnya hijrah tersebut. Sehingga kadang-kadang begitu dia hijrah kemudian menyalahkan orang lain. Ini juga tidak baik. Karena apa? Karena prinsipnya ketika kita berhijrah itu harus memberi manfaat justru kepada orang lain. Jangan sampai hijrah kita justru menjauhkan diri kita dari komunitas masyarakat yang lain. Ini yang terpenting. Maka pemahaman tentang konsep hijrah, pemahaman tentang bagaimana kita berhijrah secara personal, ini menjadi penting. Hingga dengan bekal ini, kemudian kita bisa melakukan proses yang kedua, yaitu dakwah. Rasulullah SAW setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah secara pribadi, kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah, yaitu mulai dari kerabatnya, kemudian sahabat-sahabat beliau. Begitu juga dengan para sahabat, setelah beliau berhijrah, lalu secara personal kemudian melakukan dakwah. Dakwah ini adalah bagian dari langkah-langkah strategis untuk menuju social movement. Jadi bukan hanya kita sudah selesai kita hijrah kemudian selesai, tidak. Ada kewajiban sosial kita, yaitu berdakwah, mengajak orang lain untuk berhijrah. Tuntunannya sudah jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajak itu harus dengan hikmah, harus dengan kebijaksanaan, harus dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus kita berdebat dengan mereka, maka perdebatan dengan cara yang paling baik. Nah, harapannya ketika kita sudah melakukan dakwah secara personal, masif, mulai dari keluarga kita ajak keluarga kita untuk berhijrah bersama. Lalu ini menjadi kekuatan-kekuatan yang akan membentuk suatu jamaah atau masyarakat sosial. Nah, ketika sebuah masyarakat sosial sudah melakukan hijrah secara bersama atau social movement, maka bukan tidak mungkin pada akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi harapan bahwa negeri kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, sebagai sebuah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terwujud. Karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sebuah masyarakat dalam sebuah wilayah itu, dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah, itu sudah melakukan social movement, berhijrah menuju ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, bukan hanya jadi dari satu langit, tapi dari samawati wal ardh, baik dari langit maupun dari bumi. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan semangat hijrah ini, mari kita sama-sama mulai dengan personal movement kita. Hijrahnya kita adalah kembali kepada konsep Al-Quran dan Sunnah. Kita hidupkan Al-Quran bukan hanya dalam tataran lisan. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, kita harus juga terus belajar memahami isi dan makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dan ini menjadi bekal untuk kita melakukan dakwah
ajakan kepada saudara-saudara kita untuk bersama-sama melakukan social movement, hijrah secara sosial untuk membentuk masyarakat yang madani, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit pengantar, dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberikan masukan yang lain dari para jumiah sekalian. Terima kasih pada Kang Nu'man, Kang Gugum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiqh pada Al-Ustaz Mukhtar Arifin Hafidh. Ya, ini beliau ini saya pernah bertemu sekali dengan beliau 2019 yang lalu ya Pak Ustaz, kalau tidak salah. Ya, saya Ini- sempat mampir di tempatnya Kang Nu'man waktu itu di Cimahi. Ya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, luar biasa. Dua narasumber kita ini sangat langka ini. Ya, ITMI Jabar mengadakan pengajian taklim dengan bobot ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah, dan ini bisa disaksikan juga di YouTube ITMI dan juga radio suara ITMI. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa kalau misalkan masih belum ini bisa diulang kembali dan bisa subscribe juga nanti channelnya. Alhamdulillah para jamaah semua, saat ini kita akan coba untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan diskusi atau tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya baik itu kepada Al-Ustaz Aidin Abu Zulfan ataupun kepada Al-Ustaz Mukhtar Arifin, kami persilakan dengan melakukan raise hand terlebih dahulu supaya nanti bisa tertib. Begitu para jamaah sekalian. Barangkali ada yang ingin, ini sudah ada yang raise hand ini. Ibu Dian Pratiwi, kami persilakan untuk menyalakan mikrofonnya untuk bertanya kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah untuk kepada kedua materi, kepada Ustadz yang telah menjelaskan secara gamblang mengenai hijrah itu sendiri, Ustadz. Ini memang pemateri ya sangat langka, benar sekali. Menarik sih, Ustadz. Ana mau nanya nih Ustadz, sebenarnya untuk saat ini, zaman milenial saat ini, zaman digital apalagi, itu memang banyak teman-teman hijrah gitu. Tetapi yang miris itu hijrah salah paham dalam pemikiran Ustadz. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk menjelaskan kepada orang yang baru hijrah tentang mengenai pemahaman Islam, Ustadz. Soalnya sangat miris sekali, sangat prihatin ya, karena banyak yang hijrah, tapi sekarang itu memahami bid'ah itu dengan berlebihan, Ustadz. Jadi ada yang orang baru beberapa tahun hijrah sudah berani mengatakan semua atau semua sesuatu, pekerjaan sesuatu semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu termasuk bid'ah. Nah, kalau begitu, kalau pemikirannya seperti itu, jangan-jangan kita kajian spiritual seperti ini bid'ah ya Ustadz, kalau begitu, karena di zaman Rasulullah nggak ada namanya telepon genggam, komputer laptop, dan
alat digital lainnya. Mungkin hanya itu Ustadz. Syukron. Jazakumullah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Pratiwi yang telah memaparkan dan menyampaikan pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari beliau, kami haturkan kepada Al-Ustadz Aidin Abu Zulfan, barangkali masih menyimak untuk memaparkan jawabannya. Kami persilahkan. Settings and start media secure more open share of record reaction lean meeting in view using on YouTube drop new button mute currently unmuted alt plus a button. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini disampaikan atau dijawab oleh Ustadz Mukhtar terlebih dahulu. Mungkin Ustadz Aidin. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Kang Numan. Terima kasih Mbak Dian tadi ya. Dari logatnya orang Jawa. Sama, saya juga orang Jawa. Kang Numan. Jadi benar, tadi saya sampaikan ya, bahwa tidak cukup hanya dengan satu semangat, kemudian orang itu berhijrah gitu. Karena para sahabat juga ketika hijrah, itu langsung mendapatkan pembinaan dari Rasul langsung. Artinya mereka itu hijrah bukan dengan kepala yang kosong gitu, tapi dengan ilmu. Berbeda ya, orang yang hijrahnya dengan kepala kosong dengan orang yang hijrah dengan ilmu. Karena orang yang hijrah dengan ilmu itu buahnya jelas, buahnya adalah manfaat buat orang lain. Sebaliknya, orang yang hijrahnya dengan kepala yang kosong biasanya akan seperti saya orang-orangnya belak-belakan ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena yang fenomena yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian itu benar. Banyak ya orang-orang yang kemudian akhirnya dengan frontal, dengan pemahaman yang sangat sempit mencoba untuk menyalahkan orang lain. Padahal dirinya sendiri belum tentu benar gitu. Sebenarnya gampang gitu. Ketika dia sedang melakukan itu, ketika orang tersebut sedang melakukan judgement atau penghakiman seperti itu, pada saat itu sebenarnya dia sudah melakukan bid'ah sendiri. Ya, ketika seseorang nih mengatakan bahwa orang lain yang tidak melakukan ini disebut bid'ah, pada saat dia ngomong seperti itu sebenarnya dia sudah melakukan satu kebid'ahan tersendiri gitu. Karena itu tidak pernah juga dicontohkan oleh Rasul kalau dasarnya itu. Apakah Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, "Hei sahabat, kamu bid'ah"? Kan tidak pernah juga. Coba dalam hadis pernah nggak menemukan satu ucapan Rasulullah kepada sahabat ya bahwa itu bid'ah? Tidak. Hadis yang jelas adalah memang benar Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang tidak beramal dengan yang aku lakukan maka dia ditolak, atau setiap pembaharuan itu disebut bid'ah. Yang dimaksud di sini itu apa? Ini yang harus sama-sama kita pahami. Ya, kalau semua hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasul itu disebut dengan bid'ah, maka tentu dunia ini sendiri adalah bid'ah. Era hari ini semuanya adalah bid'ah. Karena memang tidak ada contohnya dari Rasul. Maka bid'ah itu bisa dikategorikan. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diadakan. Jadi semua hal yang diadakan itu disebut dengan istilah bid'ah. Lalu bid'ah yang seperti apa yang kemudian menjadi yang disebut dengan bid'ah yang sesat, yang dhalalah itu? Ya bid'ah yang menyalahi nilai-nilai dasar dalam Islam, yaitu nilai-nilai akidah dan syariat. Itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah, yang menyesatkan. Contohnya, ketika seseorang meyakini adanya Tuhan selain Allah, itu bid'ah. Bid'ah jelas. Karena Rasulullah mengajarkan Tuhan kita adalah Allah.
Yang wajib disembah adalah Allah. Ketika orang kemudian menuhankan yang lain selain Allah, maka itulah bid'ah secara akidah. Yang kedua, contoh yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat yang benar. Misalnya dengan rakaatnya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, kalau ada orang yang sholat lebih dari 2 rakaat ketika subuh, sholat subuh jadi 3 atau jadi 1, itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi selama dia melakukan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada istilah itu. Oke, baik. Itu harus dengan keilmuan yang cukup lah, baru kita bisa mengatakan orangnya itu bid'ah atau tidak. Nah, ini yang diperlukan, yaitu pemahaman dan ilmu. Sehingga dengan ilmu dan pemahaman ini, maka hijrah seseorang itu akan menjadi manfaat untuk orang lain. Begitu kira-kira Kang Numan mungkin. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz Mukhtar atas pemaparannya. Memang ini fenomena semacam ini tidak bisa dipungkiri ya. Kita sering mendapatkan di masyarakat. Istilahnya baru belajar sehari 2 hari, seminggu 2 minggu sudah membid'ah-bid'ahkan. Ini justru bukannya malah mempererat persaudaraan ya, maka malah memperpecah. Ini alhamdulillah luar biasa nih pencerahan dari guru kita semua, Ustadz Mukhtar Arifin ini yang sangat luar biasa. Untuk itu silakan barangkali ada jamaah yang akan juga berinteraksi dengan baik itu Ustadz Aidin ataupun dengan saya ya. Kang Numan, saya Yayat. Oh, Masya Allah, mangga Pak. Ini beliau ada Bapak Haji Yayat Ruhiyat yang merupakan tokoh besar juga di dalam dunia keilmian kita. Persilakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Mukhtar, Ustadz Aidin, dan Kang Numan yang memandu. Ya, sangat bersyukur hari ini bisa silaturahim dengan ya para ulama yang mudah-mudahan tadi yang disampaikan betul-betul merupakan sebuah pencerahan dan penguatan terhadap kita. Mungkin yang saya tanyakan, ya memang konsep-konsep mungkin itu tadi sudah disampaikan, hanya kita tidak bisa lepas dari realita kehidupan keseharian ya, yang mana kondisi umumnya umat Islam baik secara keilmuan atau hal-hal yang lainnya itu boleh dikatakan dalam kondisi lemah gitu ya. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, tahapan-tahapan mana yang realistis dikaitkan dengan kondisi kekinian, sehingga hijrah itu selain memang menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah keyakinan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang real. Misalnya kan kondisi perekonomian saja ya, secara umum umat Islam itu kondisinya lemah. Nah, kadang-kadang untuk berdakwah, untuk menjalankan Islam itu selalu terbentur. Nah, tahapan-tahapan yang real dari keseharian itu gimana gitu ya untuk orang-orang awam gitu ya. Kalau tadi proses sudah disampaikan, konsep sudah disampaikan, seperti itu Ustadz Mukhtar atau Ustadz Aidin, karena ya termasuk anggota ITMI kan umumnya ya masih seperti itulah gitu ya. Nah, saya sekarang berada di Garut, Ustadz Mukhtar nih, di Babakan Loa. Saya orang Cimahi, tetangganya Pak Aidin juga gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz Mukhtar untuk Pak Aidin mungkin mau iya. inikan dulu. Ya, Pak Aidin, apakah baiknya sudah menyala Pak Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Aidin. Tafadhol Pak. Ya silahkan aja, Pak Ustadz Mukhtar nggak apa-apa, silakan. Tafadhol. Iya. Memang ya sih kondisinya
karena betapapun ya hijrah itu ya ada yang di luar nalar gitu ya. Hijrah itu ada Sepertinya ada gangguan jaringan. Pak Ustadz Aidin, apakah masih terkoneksi? Ya. Sepertinya beliau jaringannya sepertinya. left. Ya, sepertinya beliau tidak ada di daftar partisipan. Sambil menunggu Pak Aidin menyambung, sebelum menunggu Pak Aidin nyambung kembali, kami persilakan kepada Al Ustadz Mukhtar untuk memaparkan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Yayat Ruhiyat. Baik, terima kasih Kak. Ya, halo, Kang Maman. Ya, mangga Pak. Ya siap. Baik, betul tadi. Sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam diri umat Islam ini sudah jauh-jauh ya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengingatkan kepada kita semua untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah secara lemah di sini di'afan, kata di'afan di sini adalah diartikan lemah. Yang mana lemah di sini luas artinya sebenarnya. Baik itu lemah secara ekonomi, lemah secara pengetahuan, lemah secara fisik, lemah secara sosial emosional dan seterusnya. Nah, maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini sebenarnya sebagai sebuah tantangan untuk kita semua, bagaimana kita mampu untuk merumuskan ya tadi yang disebut dengan langkah-langkah agar kita menjadi kuat. Dan sebenarnya ini juga Rasulullah SAW mengajarkan banyak hal kepada kita dalam proses tersebut. Dari bidang ilmu pengetahuan misalnya, ayat pertama yang turun adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah perintah untuk kita terus belajar. Belajar agar menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang kuat. Sehingga dengan pengetahuan itu dapat membangun peradaban-peradaban yang lebih kuat, maju lagi. Nah, semua itu bertumbuh pada itu, pada pengetahuan, pada ilmu. Karena segala hal aspek kehidupan dalam diri kita ini itu tidak akan bisa dikembangkan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka step pertama secara real, secara konkret yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan. Itu yang penting. Ilmu pengetahuan ini bukan terpaku pada lembaga pendidikan yang formal. Tidak hanya harus diwujudkan dalam sebuah lembaga pendidikan yang formal. Karena ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari berbagai macam tempat dan dimanapun. Tetapi pembekalan tentang ilmu pengetahuan ini menjadi sangat penting untuk kemudian melangkah ke langkah real berikutnya. Nah,
ilmu pengetahuan ini harus ditanamkan sejak dini. Bagaimana kita membangun suasana pendidikan tarbiyah yang produktif di dalam rumah kita sendiri. Bagi yang sudah punya anak ataupun berkeluarga, sudah mulai ya, membangun semangat belajar di anak-anaknya. Karena basic needs kebutuhan dasar ilmu pengetahuan inilah yang akan menjadi fondasi kemudian nanti dikembangkan. Itu dari sisi itu. Dari setelah pengetahuan, ilmu pengetahuan ataupun bekal-bekal keilmuan sudah diberikan, baru melangkah kepada keterampilan, skill. Anak-anak kita itu harus dibekali dengan skill. Baik itu soft skill ataupun hard skill. Baik itu kemampuan yang bersifat verbal maupun yang kemudian bersifat aktual. Skill ini penting untuk bekal mereka survive ataupun bertahan hidupnya. Karena dengan skill itu kan banyak ya, skill itu banyak. Disesuaikan dengan potensi yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, skill inilah yang kemudian bisa membantu seseorang untuk survive atau bertahan hidup. Baik itu dengan usaha, ya, dengan belajar, berdagang dan seterusnya, bisnis dan sebagainya. Di kita ini di kalangan teman-teman tunanetra ini banyak sekali orang-orang yang memiliki talenta dan skill yang mumpuni sebenarnya. Yang semuanya bisa dibagi bersama-sama, di-share bersama untuk bisa memberikan edukasi yang baik terhadap teman-teman yang lain sehingga memiliki kemandirian, baik itu kemandirian secara ekonomi maupun kemandirian secara sosial. Assalamualaikum. Nah, itu mungkin sementara Kang Lukman. Mangga Kang Ustadz Aidin. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Pak Ustadz Mukhtar atas penjabaran dan pemaparannya, atas pertanyaan dari Bapak Haji Yayat Rufiat, luar biasa, Masya Allah. Mungkin akan ada tambahan lagi dari Pak Ustadz Aidin, tadi sempat terputus Pak. Silakan Pak. Iya, saya lupa sampai di mana ya. Jadi relevansinya dengan hijrah itu dalam kitabnya Ibnu Ishaq itu menyampaikan bahwa ada hal-hal yang di luar nalar gitu ya, di luar ya maksudnya pemikiran manusia ketika itulah para sahabat dan lain-lain itu kan banyak yang menolak dan keberatan ya, makanya dimaknai sebagai ya keputusan yang menyakitkan lah hijrah itu ya. Jadi memutuskan sesuatu yang sangat berat gitu. Betapa tidak, karena kan meninggalkan harta benda keluarga yang mereka semua ya sangat mencintai ya. Relevansinya dengan kekinian gitu ya. Ya betul bahwa tadi Pak Ustadz Mukhtar menyampaikan skill ya itu sebagai yang modal besar bagi kita semua dan kita tidak boleh pungkiri. Yang kedua, Allah juga sudah menegaskan gitu ya. Nah, ya istilahnya wala taqfu man laysa laka bi'ilm. Jadi janganlah kamu beramal dengan sesuatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya gitu ya. Itu menyangkut secara keseluruhan baik muamalah maupun ubudiyah. Ya, betapa kita menjadi mencelakakan diri kita sendiri mungkin ya, atau mencelakakan orang lain kalau kita melakukan sesuatu tidak ada ilmunya gitu. Termasuk konteksnya dengan hijrah ini gitu ya. Sekalipun kita memutuskan sesuatu yang menyakitkan, tapi harus ada yang kita persiapkan juga ya. Tidak lain adalah ilmu, skill dan lain-lain itu ya. Ya sebut saja salah satu contoh itu ya, Dr. Zaidul Akbar itu kan ya, seorang dokter spesialis yang sangat ya
fasenya kan ketika itu kalau kita lihat dari autobiografinya itu kan ya sangat banyak sekali ya yang akhirnya memutuskan bahwa dia menjadi herbalis karena di dalam obat kimia itu banyak kemudaratan gitu. Jadi karena menurut beliau bahwa obat kimia itu adalah mekanisme kerjanya itu adalah invasi, menyerang gitu ya. Menyerang apa ya itu virus, bakteri itu cara kerjanya menyerang gitu. Nah, invasi. Kalau invasi itu pasti akan ada korban gitu ya. Jadi ini sembuh, di sana luka. Itu terus saja, jadi berputar terus kalau kimia. Kalau herbal enggak, karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan bahwa manusia itu kan diciptakan dari tanah, min sulalati min tin ya. Inna khalaqnal insana min sulalati min. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Maka satu senyawalah bahwa herbal itu ya satu senyawa dengan organ kita, dengan usus kita semuanya itu satu senyawa. Jadi cara kerjanya dia menguatkan sehingga yang menyerang itu lemah sendiri gitu. Maka dia berhijrahlah menjadi herbalis. Ya itu mungkin konsep-konsep ilmu-ilmu hijrah itu harus diperkuat kira-kira seperti itu. Hatur nuhun Pak Ustadz Muhtar, Pak Yayat wakil ketua Majelis Syuro Pusat ITMI Pak Yayat. Ya putra Garus asli oge ya Pak Muhtar. Gitu Pak. Bumina di Cimahi. Kalau resannya datangi di dia di Cimahi oge. Nempel di kantor pusat ITMI. Hatur nuhun Kang Nukman. Sami Pak Ustadz Aidin, jazakallahu khairan katsir. Ya betul. Kalau Pak Ustadz Aidin ini daerah istimewa. Alhamdulillah. Kalau Pak Yayat ini daerah istimewa Cijerah. Kalau Ustadz Mukhtar berarti daerah istimewa Garut. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bahwa majelis kita ini betul-betul berlimpah ruah dengan ilmu dan juga mudah-mudahan juga berlimpah keberkahan. Terima kasih Pak Ustadz Aidin dan Pak Ustadz Mukhtar atas pemaparan dari pertanyaan Pak Yayat. Barangkali ada jamaah juga yang ingin bertanya lagi, persilakan untuk raise hand atau langsung saja menyalakan mikrofon Zoom-nya. Saya ingin bertanya. Ya, persilakan. Ini dengan Ade Suryani ya? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai hijrah yang tadi disampaikan ya. Begini pertanyaannya, bagaimana ketika kita berada dalam circle pertemanan yang memang belum hijrah gitu? Apakah kita harus, maksudnya kan harus meninggalkannya, bukan meninggalkan sih, harus menjaga jarak atau sedikit perlahan-lahan menyampaikan, dan kalau misalnya harus menyampaikan, bagaimana tipsnya agar tidak menyebabkan orang tersebut tersinggung? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini ada pertanyaan dari pemuda atau pemudi ini. Ade Suryani ini kalau tidak salah kuliah di STAI Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah luar biasa. Beliau bertanya, barangkali akan dipaparkan oleh Ustadz Mukhtar atau Ustadz Aidin. Persilakan. Ya, Ustadz Aidin. Iya, ya kalau ya kita harus bisa, ya harus pintar-pintar lah ya, bersikap kepada mungkin dia belum hijrah, kata-katanya, bahasanya gitu ya. Kalau konteksnya dengan gadget gitu ya, kita sering japri gitu ya, japrian antara lawan jenis lah ya, antara akhwat dan ikhwan gitu ya. Lalu berlanjut ada sebutan kata-kata yang mungkin ya menarik ya, sehingga ya bisa dikategorikan menjadi kholwat gitu ya.
kholwatnya. Dan kholwat itu kata Allah dan Rasulnya baik dalam Quran dan dalam hadis itu kan Allah sudah mengingatkannya. Kalau kholwat itu pasti akan ada langkah berikutnya gitu, akan ada tindakan berikutnya gitu. Itu mungkin ya kita bisa memahami semua dalam konteks ini ya dalam tanda kutip ya Teteh gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskannya, harus bisa bersikap. Artinya kita berkata-kata bertindak dengan baik, tapi dia tidak tersinggung gitu ya, bahwa dia seorang yang belum hijrah, yang masih ya ada tindakan-tindakan atau muamalah yang di luar Islam. Ya kita sebetulnya cukup dengan ya pintar membatasinya itulah gitu ya. Nah, biar dia tidak tersinggung. Begitu saja. Mangga Pak Kang Ustadz Mukhtar. Ya, jazakallahu khairan katsir Pak Ustadz Aidin atas pemaparannya. Alhamdulillah nih beruntung sekali ada Suryani bertanya karena kita ada dua Sedikit narasumber. menambahkan mungkin Kang Lukman. Ya, mangga Kang. Mangga Pak Ustadz Mukhtar menambahkan. Ya, ada satu ungkapan ya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahwa bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Jadi apa maksudnya? Bagaimana cara kita untuk bisa mengajak gitu kan. Kalau tadi kan disebutkan bahwa dalam Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka untuk seperti itu kita harus bisa menjadi contoh dulu. Keteladanan dulu. Kebaikan dulu yang harus kita berikan. Rasul itu kan mengajak juga tidak hanya dengan berbicara, tapi beliau menunjukkan akhlak yang baik, contoh keteladanan yang baik, sehingga beliau diikuti oleh para sahabatnya. Jadi saran saya, tunjukkan dulu ya kepada teman itu, begini loh orang yang sudah berhijrah itu, dengan keteladanan. Karena tadi kan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Setelah dia bisa melihat tentang sikap kita, kepedulian kita, kebaikan kita dengan niat lillahi ta'ala tentunya, maka mudah-mudahan itu menjadi satu jalan untuk kita bisa masuk dan mengajak dia untuk berhijrah bersama. Pada prinsipnya seperti itu. Mungkin Kang Noman. Masya Allah, jazakallahu khairan katsir atas pemaparan jawabannya dari Ustadz Mukhtar dan sebelumnya dari Ustadz Aidin. Mudah-mudahan bisa semakin semangat untuk kita semua betul-betul berhijrah minaz zulumati ilan nur, ya, dari ketidakmampuan menjadi bisa berkarya. Silakan barangkali ada jamaah yang juga akan berdiskusi dengan para narasumber kita untuk memberikan raise hand atau langsung mungkin menyalakan mikrofonnya. Kita mungkin ada satu penanya lagi, boleh, sebelum nanti kita sesi penutup. Anggap para jamaah kajian ITMI Jabar yang ingin berdiskusi seputar baik itu tema yang kita angkat ataupun di luar tema juga mungkin dipersilakan, atau kalau misalkan sudah tidak ada jamaah yang bertanya, langsung mungkin ada kesimpulan atau bagaimana? Kang Bugum masih memantau, Kang? Ya, masih. Karena sudah jam 11, mungkin bisa masuk ke kesimpulan saja, Kang Numan. Cukup 3 pertanyaan.
Ya, terima Maaf, kasih. Siti Solihat mau bertanya katanya. Oh iya, ada Oh iya, mangga. Terakhir ya. Ya, terakhir. Mangga Siti Solihat untuk menyalakan mikrofonnya. Lagi tidur jangan dibangunin itu jawaban. Kayak Siti Solihat. Siti Solihat, apakah sudah terkoneksi dengan audionya? Sedang mencari ini mix-nya. Oh iya. Posisinya ada di pojok kiri bawah kalau di handphone. Kalau misalkan menggunakan laptop, mungkin bisa menekan ALT dan juga A untuk menyalakan audionya. Daya tinggal pilarian di laci yang rekuman. Tak itu misalnya. Masih belum Mangga? nyala? Bisa diklik unmute ya. Bisa lihat. Mungkin jaringannya sedang buruk ya Pak, gitu. Gimana kalau pertanyaannya diwakilkan? Ya boleh. Kalau memang tahu pertanyaannya, silakan. Boleh. Kebetulan lagi satu tempat. Oh iya boleh Mbak. Begini, pertanyaannya itu kan pernah ada yang berpendapat bahwasanya di bulan Muharram itu tidak boleh diadakannya peperangan. Nah itu bagaimana Pak penjelasannya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Siti Solihat yang telah bertanya diwakilkan oleh Ade Suryani sebagai juru bicara atau jubir. Ya, persilahkan kepada Ustadz Aidin untuk memaparkan jawabannya, Pak Ustadz. Enggak. Iya. Jadi asbabul nuzul daripada dilarangnya berperang pada 3 bulan ya, Muharram dan bulan-bulan yang 2 lainnya gitu. Karena ya itu di bulan mulia gitu ya, bulannya Allah gitu, bulan yang mulia. Jadi semuanya harus memuliakan di bulan itu gitulah. Nah, begitu ya. Jadi asbabun nuzulnya hanya begitu saja. Jadi Allah sangat memuliakan bulan itu dan kita semua juga harus memuliakan. Makanya Allah turun ayatnya ya. Itu jadi melarang untuk berperang di bulan itu gitu. Hatur nuhun Kang Nukman. Tak Pak Ustadz pilih badan nambihan. Ya, Ustadz Mokhtar barangkali mau menambahkan pertanyaan dari Siti Solihat. Sekaligus mungkin ini Pak Ustadz Mokhtar menambahkan sekaligus menyimpulkan pertemuan kita untuk hari ini sebelum nanti akan ditutup karena sudah jam 11 ya. Iya. Ya saya kira tadi yang disampaikan oleh Ustaz Aidin sudah cukup ya, bahwa Allah sendiri sudah mengistimewakan 4 bulan hijrah itu menjadi bulan haram, dan itu merupakan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita disunahkan untuk menghidupkannya dengan amalan-amalan yang baik. Itu saja mungkin yang bisa kita lakukan, karena ketika Allah sudah memberikan isyarat seperti itu, artinya kita tinggal mengikuti saja, bahwa kita berusaha untuk sama-sama menambah amal ibadah di bulan-bulan yang haram, yang mulia ini, bahkan di waktu-waktu tertentu yang juga
itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Lukman? Mungkin. Barangkali ada statement penutup Pak Ustadz sebelum kita mengakhiri dengan doa. Ya, baik Pak Nukman. Ya, saya simpulkan saja bahwa hijrah itu secara harfiah para mufasir mengatakan bermakna makan ini hijrah tempat. Kedua adalah hijrah maknawi, artinya ya hijrah yang harus dibutuhkan dengan sikap ya, sikap yang buruk menjadi sikap yang baik gitu ya. Itu saja yang mungkin harus kita pahami semua. Mudah-mudahan hijrah ataupun tahun ini menjadi momentum ya yang sangat monumental ya. Artinya saat yang sangat bersejarah bagi kita semua dalam artian hijrah fisabilillahnya itu harus benar-benar ya, harus betul-betul ya, menjadi renungan kita semuanya. Tahun ini adalah menjadi tahun pertobatan, hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh apa yang ditujunya semuanya. Apabila kita berhijrah karena dunia, maka dia hanya mendapatkan dunianya saja. Kira-kira begitu Kang Nukman. Kebetulan saya ada jadwal lain lagi gitu ya. Untuk semuanya saja Pak Ketua ITMI Jabar, Pak Ustadz Happy, Pak Yayat, saya langsung saya langsung pamitan. Afwan, maaf semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan statement dari Pak Ustadz Aidin, maka alhamdulillah ta'lim kita telah sampai kepada penghujungnya. Jazakumullahu khairan katsir. Saya haturkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa, Pak Ustadz Aidin dan juga Bapak Ustadz Mukhtar Arifin Al-Hafidh. Saya juga haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Wilayah ITMI Jawa Barat, Bapak Haji Happy Septian, pada Bapak Sekretaris Wilayah, Bapak Heri Mujianto, pada Kepala Bidang 2, Bapak Ade Rahmat Gumilar, dan juga pada jamaah semuanya, baik yang ada di Zoom ataupun yang hadir melalui YouTube dan Radio Suara ITMI. Saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan bisa berhijrah dengan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.